Bapak Ibu, kita tunduk kepala. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Oleh kasih anugerah-Mu, Engkau sudah memelihara kami semua, sehingga pada sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk hadir dalam rumah ibadah-Mu ini, dalam raya perayaan Paskah kelompok BWK 30 ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Paskah ini dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah otoritas-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja melawat kami semua Tuhan. Engkau bimbing dan Engkau tuntun ya Bapa. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah Kau persiapkan Tuhan, Kau berikan kasih urapan dari surga, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian yang kami naikkan, Engkau boleh terima sebagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Hamba Tuhan yang sudah Kau persiapkan untuk memperlengkapi kami untuk akan kebenaran firman-Mu, kami percaya juga Tuhan memberikan satu urapan dari surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah Paskah pada sore hari ini kelompok BWK 30 dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.
Biarlah setiap pujian penyembahan kami beri menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar setiap pribadi kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah kami mau buka hati kami mau buka pendengaran kami mau buka seluruh aspek hidup kami, sehingga ketika firman disampaikan, kami boleh berkati. Dan melalui firman-Mu juga Tuhan ada kuasa yang akan membantu setiap kehidupan kami, sehingga iman kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Bapak Rudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kuasa yang dari Engkau, urapan yang dari Engkau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Ketika dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi kami Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang mau belajar firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih, berita Paskah itu disampaikan sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan kita sampai 4 kali. Artinya itu suatu berita yang penting. Namun apa yang terjadi ketika dia dibangkitkan? Justru terjadi dusta dan suap. Oleh karena itu, renungan kita pada malam yang indah ini saya beri judul Paskah diwarnai dengan dusta dan suap. Kita membaca lebih dulu dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan yang ke-15, yang judul bacaannya adalah Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Bapak Ibu, akibat cerita ini, maka di Israel sana bangsa Yahudi terpecah menjadi 2. Yang jumlahnya kecil, yang minoritas, yaitu mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi jumlah yang besar, yang mayoritas di sana adalah orang-orang yang masih menantikan kapan Mesias itu datang. Artinya mereka tidak menerima bahwa Yesus sebagai juru selamat. Mereka masih menantikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dikagetkan. Mengapa justru tokoh-tokoh agama, para petinggi agama yang menjabat di mahkamah agama itu harus berdusta? Mereka tidak ngakui bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Bapak Ibu, ini terjadi di Perjanjian Baru. Apakah di Perjanjian Lama para pemimpin-pemimpin itu juga demikian?
Kita lihat Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Yang demikian bunyi firman-Nya. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dusta kami menyembunyikan diri. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di ayat yang pertama itu ketahuan judul bacaannya, nubuat terhadap Samaria, itu Yerusalem tersesat dan terlepas. Nah Bapak Ibu, para pemimpin ternyata memakai bohong itu sebagai perlindungan, dan dusta sebagai tempat menyembunyikan diri. Sama seperti petinggi-petinggi agama yang duduk di mahkamah agama ketika Yesus Kristus Tuhan dibangkitkan, mereka bersepakat mengadakan dusta dan suap agar supaya para serdadu yang menjaga kubur Yesus menceritakan seperti yang dipesankan oleh mereka. Bapak Ibu, untuk membuat cerita ini betul-betul mendarat dan diyakini cerita ini benar, saya yakin jumlah uang yang diberikan itu sangat besar. Dan dijamin para tua-tua, para petinggi mahkamah agama menjamin kepada serdadu-serdadu, kamu tidak usah takut. Kalau nanti wali negeri bertanya, kami yang akan menjelaskan. Sehingga di zaman sekarang, jika Anda yakin buku ini adalah kitab suci, buku ini adalah kitab suci, maka semua yang tertulis di dalam kitab suci ini akan selalu terjadi di dalam kehidupan manusia di segala zaman. Artinya kita ngalami apa yang terjadi ternyata tertulis. Anak kita ngalami yang terjadi adalah yang tertulis. Cucu cicit kita ngalami yang terjadi yang ada di dalam Alkitab. Sebab buku ini adalah kitab suci. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda jangan terlalu yakin. Ada kasus besar muncul, itu akan selesai dengan tuntas lewat hukum. Belum tentu. Sebab apa? Ada yang bisa bayar, termasuk para petinggi di mahkamah agama dan tua-tua memberikan sejumlah besar uang agar supaya serdadu-serdadu tadi menceritakan bahwa pada waktu kami tidur, para muridnya datang dan mencuri jenazah Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diawali dari apa kebencian mereka? Ajaran ahli Taurat orang Farisi dan tokoh-tokoh agama itu berseberangan dengan ajaran Yesus. Ketika Tuhan Yesus beradu jawab dengan orang Saduki bertanya, Guru, perempuan ini punya suami, suaminya mati, belum punya keturunan.
Kan sesuai dengan budaya adat zaman dulu, maka adiknya yang laki harus menikah dengan kakak ipar ini tadi untuk mendapatkan keturunan atas nama yang meninggal. Kemudian suami kedua mati lagi, belum punya anak. Adik nomor 3 menikah lagi dengan perempuan tadi sampai 7 kali, belum punya keturunan. Orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, nanti di surga sana siapa suami daripada perempuan ini? Dia punya suami 7 orang. Tuhan Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti isi Alkitab, bahwa nanti pada saat kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka hidup seperti malaikat. Jadi di surga tidak ada seks, hidup suci seperti malaikat. Nah Bapak Ibu, mereka di zaman Tuhan Yesus, tokoh-tokoh agama orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Kalau ditarik terus orang yang tidak percaya dengan kebangkitan, pasti akhirnya mereka juga berkesimpulan surga dan neraka tidak ada. Sehingga mereka hanya berpikir surga dan neraka ya saat ini ketika kita hidup. Sehingga mereka hanya berfokus pada tujuan hidup saat inilah surga dan neraka. Maka kalau mau happy ya sekarang ini tadi. Mau jadi penguasa, mau menikmati apa saja yang di dunia, ya sekarang ini. Sebab begitu manusia mati, selesai menurut mereka. Yesus yang adalah Tuhan mengajarkan di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Bahkan dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Nah saudara, oleh karena satu titik pengajaran inilah para tua-tua imam-imam datang kepada Pontius Pilatus dan mereka minta serdadu untuk menjaga kubur Yesus. Karena mereka berkata dengan Pontius Pilatus, nanti akan terjadi penyesatan yang lebih parah, karena mungkin murid-muridnya akan datang mencuri jenazah Tuhan dan gurunya dan diberitakan bahwa dia bangkit. Bapak Ibu, namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dia mati dan dikuburkan? Bukankah para murid pun tidak mengerti dengan berita Paskah yang disampaikan sampai 4 kali? Mereka hanya melihat kenyataan yang hari ini, yang sekarang mereka sedang hadapi, bahwa Yesus sebagai Tuhan dan gurunya mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Bapak Ibu, mereka bersebelas dan saat itu bersepuluh. Thomas tidak di situ. Mereka mengunci diri mereka dalam sebuah rumah dengan pintu yang terkunci. Mereka takut diketahui oleh orang Yahudi karena mereka pun merasakan ngeri jika ketahuan bahwa mereka adalah pengikut Yesus Kristus Tuhan. Mereka takut jika mereka juga dianiaya dan dibunuh di atas kayu salib.
Dengan arti kata lain, ancaman kematian itu dekat dengan kehidupan para rasul. Namun apa yang terjadi? Yesus yang menyampaikan berita Paskah, bukankah dia bilang, dan pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Bapak Ibu, ketika dia dibangkitkan, dia tahu cara berpikir para rasul, bahwa manusia jika tidak melihat, jika tidak meraba, jika tidak ada bukti, manusia sulit untuk percaya. Maka ketika mereka tinggal di dalam sebuah rumah yang sama dengan pintu yang tertutup, mendadak Tuhan Yesus muncul di hadapan mereka dan dia membuktikan bahwa dia hidup. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Terjadi satu titik balik dari iman yang sedang runtuh menjadi iman yang begitu teguh, kokoh dan kuat. Yang dulunya takut mati oleh karena memberitakan firman Tuhan, mereka mulai membuka pintu yang terkunci dan mereka memberitakan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, oleh karena para rasul juga memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka Petrus dan Yohanes itu pun ditangkap oleh mahkamah agama. Kita saksikan lebih dulu Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Bapak Ibu, hanya karena apa? Ajarannya berbeda dengan para rasul, dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka petinggi-petinggi agama itu tidak suka. Sebab ketika mereka mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan itu bangkit, maka pamor mereka, kehormatan mereka, gengsi mereka itu akan bangkrut, termasuk kedudukan maupun rezeki mereka sebagai orang-orang yang disegani dan dihormati itu akan runtuh, karena ajaran yang paling benar adalah ajaran Yesus Kristus Tuhan. Sehingga tidak salah ketika Tuhan Yesus harus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para rasul melihat Yesus yang mati di atas kayu salib kemudian dibangkitkan kembali, ancaman kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat para rasul. Mereka sepertinya yakin dengan dia hidup ada hari esok buat mereka, ada jaminan keselamatan buat mereka. Dan mereka berkesimpulan, jika aku percaya di dalam namanya, aku nanti mati dan akan hidup kembali. Sehingga di dalam ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul ini tadi, pasal 4 ayat 12, Petrus dengan lantang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia,
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zaman kita dan zaman para rasul jauh berbeda. Zaman dulu orang memberitakan nama Yesus sudah pasti diancam, bisa ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Sekarang kita happy-happy bisa memberitakan nama Tuhan Yesus dengan leluasa, dengan aman. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, jika saudara percaya bahwa buku ini adalah kitab suci, maka apa yang pernah terjadi itu akan terulang di dalam hidup saudara dan saya. Artinya, saya ingin wanti-wanti kepada Anda di dalam malam Paskah ini. Hati-hati dengan tokoh agama. Hati-hati. Mereka bisa menipu saudara, mereka bisa membohongi saudara dengan memakai nama Yesus. Sebab apa? Di dalam nama Yesus ada duitnya. Saudara lihat, serdadu tadi kaget. Dia menceritakan yang benar, bahwa batu sebagai penutup kubur tadi itu digulingkan oleh malaikat dan Yesus itu hidup. Mereka melihat serdadu tadi, sehingga mereka lari dengan ketakutan dan menceritakan kepada para petinggi agama dan tua-tua. Namun apa yang terjadi? Mereka justru diberi sejumlah besar uang untuk menceritakan seperti yang dipesankan. Kamu jangan cerita apa yang kamu lihat, tetapi ceritakanlah bahwa ketika kamu tidur, maka murid-muridnya pada malam hari itu datang ke kubur dan mencuri jenazah Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Itu yang harus kamu ceritakan. Ini duit. Bapak Ibu, kagetnya apa? Para penipu, serdadu yang disuruh bohong, kagetnya apa? Loh, Tuhan, bohong bisa dapat duit. Bohong bisa dapat duit. Lewat satu peristiwa yang melibatkan Yesus Kristus Tuhan, bahwa bohong bisa dapat duit, maka di zaman sekarang orang terilhami. Oh, kalau begitu, aku ini kalau bohong pakai nama Yesus, aku dapat duit. Mengerti Bapak Ibu yang saya maksud? Serdadu dulu tidak punya pikiran untuk bohong, tetapi disuruh bohong dapat duit. Yang menyaksikan peristiwa bohong dikasih duit ini tadi, muncul ide zaman sekarang. Oh, kalau begitu, jika aku bohong pakai nama Yesus, aku bisa dapat duit. Zaman sekarang yang berbahaya bukan diancam dibunuh. Kalau orang dibunuh, yang mati jelas bisa dihitung, sasarannya itu jelas. Tetapi ketika orang ini bohong, memberikan pengajaran yang membinasakan, yang mati tidak terhitung. Yang mati tidak terhitung. Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan itu mengandaikan saudara dan saya sebagai domba, dan dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Saudara mikir enggak?
Kenapa kok kita ini diandaikan sebagai domba, kok ndak kambing, kok ndak anjing, kok ndak binatang yang lain, kok domba? Saudara, menurut ilmu kehewanan, domba ini ternyata binatang yang punya rabun jauh. Dia punya pemandangan untuk jarak jauh itu tidak seberapa. Sehingga domba yang bulunya bisa dipotong jadi wool itu tadi, bukan kambing ya, bukan pedus ya, yang domba ya bulunya yang bisa dipakai untuk wool itu tadi, itu kalau mereka berjalan itu mesti bergerombol, buntut-buntutan, padha ora ketoke. Sama seperti kita, lampunya mati dempet-dempetan gitu, padha ora ketoke. Ini domba. Tetapi domba dikaruniai oleh Tuhan luar biasa, punya pendengaran yang sangat tajam dalam hal apa? Niteni suarane jeragane. Dia punya kepekaan yang sangat jeli untuk dia bisa membedakan ini suara gembalaku atau bukan. Bapak Ibu, karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu ini adalah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku dan mendengar suaraku. Ada begitu banyak suara di luaran sana. Lewat khotbah di mimbar, ada banyak pendeta yang mungkin Anda kagumi. Tetapi apakah ada domba yang punya kejelian bahwa ini suara Tuhan Yesus atau ini suara iblis? Sekalipun dia pendeta yang jemaatnya banyak, gereja cabangnya banyak. Saudara, bagaimana caranya domba bisa mendengar suaranya Tuhan Yesus? Anda wajib ngerti isi kitab suci. Tidak boleh takut, ngerti diri. Kalau Anda tidak ngerti, semua yang ngomong itu selalu pakai nama Yesus. Sebab semua orang terilhami, ketika aku pakai nama Yesus, aku berbohong, aku dapat duit. Ini zaman sekarang. Bapak Ibu, dusta yang saya berikan contoh. Bukankah banyak pendeta, penginjil, pembicara, siapapun itu yang bersaksi, aku dibawa oleh Tuhan Yesus pergi ke surga. Saya jadi bertanya, apa dalam rangka kunjungan kerja ke sana? Saya pastikan ini dusta. Mengapa saya ngomong dusta? Kalau saya tidak bisa buktikan lewat Alkitab, berarti saya memfitnah. Kita lihat Yohanes 3 ayat 13. Ini sabda Kristus, Tuhan Yesus yang ngomong. Yohanes pasal 3 ayat 13. Bapak Ibu yang punya handphone coba dibuka ya. Handphone saudara, handphone pinter saudara, itu nanti keluar ketikannya merah. Ya, coba dibuka. Saya sengaja hari ini mempersilahkan, silakan Anda buka handphonenya. Tetapi kalau saya ditanya, Pak Roni, ibadah gue handphone sampai gue Alkitab seneng mana? Seneng pakai Alkitab. Ya, Anda yang pakai handphone,
itu tidak akan maju imannya. Sebab apa? Keterangan yang penting Bapak Ibu tidak iso oret-oret ya. Tapi kalau pakai ini punya saya ini sampai jebol semua ini ya, sampai saya solasi apa ini ya. Karena apa? Saya iman-iman sama ini. Nah lihat, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Warnanya merah ya, Ibu, Bapak, warnanya merah ya. Artinya apa yang merah? Setiap keluar ketikan warna merah, berarti sabda itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Itu sabda Kristus. Kalau hitam, saya ngomong menungso. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dianya huruf besar. Yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Anak manusia hurufnya besar. Berarti apa? Tuhan Yesus ngomong, ndak ono loh sing naik ke surga kecuali aku. Aku dari surga turun ke sini. Ndak ono sing naik. Nah, ketika banyak pendeta, pembicara yang bersaksi seperti ini, saya yakinkan ini dusta, tetapi saya prihatin jemaat bertepuk tangan. Artinya jemaat percaya bahwa orang ini betul ke surga. Artinya apa? Jemaat gak ngerti kitab suci. Sampeyan dibohongi, dibujui, tetap amin. Anda harus lawan. Ini yang paling berbahaya, bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan Rasul cuma 12, paling 12 yang mati. Tetapi kalau pengajaran menyesatkan jutaan orang tidak terbilang, itu yang dibinasakan. Iblis tidak berani bunuh. Tetapi ketika engkau disesatkan, engkau akan mati oleh karena dosamu. Itu cara iblis. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian pendeta pun juga bilang yang ada di Jawa Timur ini, saya dibawa ke neraka. Dan diceritakan videonya yang nonton jutaan. Dia bilang, saya ditunjukkan orang yang dulunya suka berdusta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lidah orang yang berdusta itu ditarik sama iblis, dipotong. Kemudian saya kaget, lidahnya itu muncul lagi, ditarik lagi, dipotong, begitu seterusnya. Loh, itu ceritanya sopo itu? Mereka yang berdusta itu bisa cerita lebih banyak daripada catatan kitab suci. Kitab suci tidak nulis macam-macam, karena surga dan neraka Tuhan cukup ngomong, iki enek wis gak usah kakean takon kok kepo gitu. Terus pokoknya ada surga dan neraka, gak usah takon. Orang yang dusta itu bisa ngomong lebih detail. Saya juga melihat orang yang dulunya suka berzina, dari kemaluannya keluar ulat-ulat yang menjijikan dan baunya. Duh, kok iso gitu. Jemaatnya yo amin. Heran saya. Saudara, saya buktikan kalau itu bohong ya. Bapak Ibu, saya potong aja ayatnya, nanti dibaca sendiri ya. Lukas 16 ayat 31. Ceritanya ya, Lukas 16 tadi ayat 31. Biasakan Bapak Ibu kalau membaca ayat Alkitab itu ditarik ke belakang ke ayat sebelumnya sampai ketemu judulnya. Judulnya adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ceritanya Anda mungkin sudah tahu, saya refresh saja bahwa Lazarus orang miskin ini suka makan dengan menanti remah-remah roti yang jatuh dari meja orang kaya ini tadi. Suatu hari Lazarus mati, orang kaya ini juga mati. Lazarus ada di dalam pangkuan Bapak Abraham di surga, sedangkan orang kaya itu ada di neraka.
Orang kaya ini sambat sama Bapak Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan telunjuknya di air supaya aku bisa minum dari situ. Karena di sini aku sangat tersiksa, sangat panas sekali. Bapak Abraham bilang, menjawab kepada orang kaya itu, anak muda, kami tidak bisa ke tempat kamu dan kamu tidak bisa ke sini karena di antara kamu dan kami terbentang satu jarak yang tidak terseberangi. Kemudian dia bilang, Bapak Abraham, aku masih punya saudara 5 orang di bumi. Suruh Lazarus kasih tahu supaya mereka bertobat dan nanti tidak tinggal di tempat seperti aku alami saat ini. Terus kemudian Bapak Abraham bilang, percuma, kan ada kitab Musa dan kesaksian para nabi. Oh enggak Bapak Abraham, utus. Kalau ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, aku yakin saudaraku itu akan bertobat. Ayat 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Tuhan ingin sampaikan kepada anak muda tadi, orang kaya tadi, Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan tidak punya kepentingan. Wes cukup tak kei kesaksian Musa dan para nabi, percaya syukur gak karepmu. Tuhan maunya seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini ternyata benar. Yesus Kristus Tuhan mati dan hidup lagi. Banyak yang tidak percaya. Ini realita. Yesus Tuhan mati dan dibangkitkan. Masih banyak yang bilang yang disalib bukan Yesus. Yesus bukan juru selamat dan lain sebagainya. Oleh karena itu Tuhan tegaskan, dia tidak ada kepentingan manusia di bumi dibawa dalam rangka kunjungan kerja ke surga, ke neraka, terus dibalik nih suruh ngomong. Tidak ada kepentingannya. Kamu mau percaya dengan kitab suci, puji Tuhan, enggak, resiko tanggung penumpang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang lainnya justru bilang, saya mendengar suara Tuhan secara audible. Sering tidak, saudara? Iki yang bojo. Saya buktikan dulu ya. 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 1 Samuel pasal ketiga ayat yang pertama. Judulnya Samuel terpanggil. Di zaman Samuel ya, Tuhan berfirman begini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, sing audible itu jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saya mumet dengan mereka ngomong, Tuhan bicara dengan saya secara audible. Kemarin ada pendeta teman saya itu ngomong seperti gitu. Kudu tak pateni handphone saya. Mengapa saudara? Jelas bohong. Jelas bohong. Kalau kita ngomong, kamu bohong, mereka dengan enteng. Semua penipu itu punya jawaban yang sama. Ya ini orang yang tidak mau terjun di dunia roh. Nanti kalau kamu mengalami sendiri baru kamu tahu. Nah saudara, kenapa saya mumet?
Firman Tuhan jelas bilang, firman Tuhan jarang pada masa Samuel. Ditarik Samuel ke tempat kita, manusia zaman sekarang tidak lebih suci dengan orang zamannya Samuel. Pasti Tuhan lebih tidak berkenan kepada kita daripada yang dahulu. Saya jadi pusing, kenapa? Karena mereka yang seringkali bilang audible, dapat penglihatan, dapat mimpi, itu bisa dapat penglihatan itu setiap minggu, dengar suara Tuhan setiap minggu, kadang dengar suara Tuhan setiap kali ada pengusaha kaya konseling, iku sok krungu. Saudara, lihat, kita buktikan lebih dulu Bilangan pasal 12 ayat yang ke-6. Lihat Bapak Ibu, pendeta sekarang lebih sakti daripada nabi zaman dulu. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, ianya huruf besar, Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Allah, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, apa Bapak Ibu? Dalam mimpi. Nek iku nabi, aku ngomong sama nabi, paling banter tak impeni. Loh, zaman sekarang dengan meyakinkan Tuhan ngomong sama aku dengan suara yang jelas, diganti dengan bahasa Inggris dengan audible. Bapak Ibu bojo, ini loh, ini zamannya Musa. Tuhan yang ngomong, kalau ada nabi di tengah kamu, aku menyatakan diri lewat penglihatan. Aku ngomong dengan dia lewat mimpi. Di zaman sekarang pendeta ben minggu iso ngimpi. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Karena penutupnya saya bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 9. Bapak Ibu, 1 Raja-Raja pasal ke-9, saya tunjukkan sepanjang hidup Salomo, ya, itu Tuhan berbicara kepada raja yang hebat, yang nulis Amsal, yang diberi hikmat oleh Tuhan. Itu sepanjang hidup Salomo dimpeni Gusti Allah iku mek ping pindho. Saudara, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 dan 2 dibaca dulu judulnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu Anda punya kebiasaan Tuhan bicara sama saya lewat mimpi, koreksi nanti sih ya. Nah Bapak Ibu, demikian firman-Nya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Pertama kali di Gibeon itu ketika Salomo ngomong sama Tuhan, Tuhan aku masih muda, aku kasih ono hikmat untuk memimpin bangsamu yang besar itu tadi. Maka Tuhan kemudian berbicara kepada Salomo di Gibeon lewat mimpi. Dalam sepanjang hidup Salomo cuman 2 kali. Tetapi pendeta zaman sekarang mimpi bisa setiap minggu. Mimpi. Kalau yang konseling banyak, seminggu bisa 3 kali mimpi, ya Bapak Ibu, ini jelas dusta. Oleh karena apa? Karena mereka terilhami. Bukankah pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, orang yang berdusta itu bisa mendapatkan uang? Apa salahnya sekarang
di akhir zaman ini aku berdusta di dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa dapat uang. Hati-hati dengan pendusta. Siapa yang saya maksud pendusta? Adalah petinggi-petinggi agama, adalah pendeta-pendeta yang besar. Saudara tidak perlu sungkan ngomong seperti ini. Sebab apa? Jika kita percaya buku ini adalah kitab suci, maka yang tertulis di dalamnya akan selalu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang sudah Tuhan sampaikan. Meteraikan di dalam roh hati kami masing-masing, hingga lewat firman-Mu itu pula Engkau menuntun kami berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Biarlah lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Kami yakin saat kami berhimpun, saat kami berdoa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga setiap doa yang kami naikkan, bukan hanya Tuhan dengarkan, namun kami percaya setiap doa yang Tuhan sudah dengarkan, itu pula yang Tuhan Yesus kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat, sahabatku setia. Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat, mati bagiku. Yesus sahabat, orang berdosa. Kau sahabat setia. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus kau sahabat, mati bagiku. Yesus sahabat,
berjalan di belakangnya agar hidupnya percuma. Jam kehidupan putar sekali dan tak seorang pun takkan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Yang menjadikan hidupku berarti berjalan di belakangnya agar hidupnya tak percuma. Kasih Yesus Kasihnya yang menjadikan hidupku berarti. Berjalan di ladangnya agar hidupnya tak percuma. Jangan kau andalkan hari esok. Sekaranglah waktunya. Karena setiap saat mungkin saja dalam hidup dapat berhenti. kehidupan diputar sekali. Dan seorang kau takkan berhenti. Kehidupan diputar sekali. Dan seorang kau takkan berhenti. Dan seorang kau kehidupan diputar sekali. Tuhan. Salam, selamat Paskah kami ucapkan kepada yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sebagai ketua kelompok PWK kelompok 30, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus Kristus dan kedua kepada Bapak Ibu Gembala setempat yang sudah memberi tempat untuk kita kelompok 30 beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati juga kepada hambanya Bapak Pendeta Roni yang dengan setia melayani kelompok 30. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Bran yang mendampingi. Kami percaya apa yang dikerjakan hambanya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memakai lebih hari lebih indah dalam pemandangan Tuhan, dan dimanapun hambanya berada menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dibesarkan. Juga bagi kami pengurus kelompok 30 baik koordinator RT maupun anggota, juga undangan yang sudah hadir pada malam hari ini, juga kami mengucap syukur dengan paduan angklung ibu-ibu kelompok BWK yang dengan setia dilatih Ibu Gembala,
mempersembahkan pujian malam hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih. Juga sebentar persembahan vokal grup dari Eklesia, kami juga mengucapkan syukur terima kasih. Kami percaya apa yang dikerjakan, apa yang dipersembahkan semua menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Dan untuk ke depan kami sebagai ketua menghimbau kepada kelompok 30, apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, karena kita mempunyai Tuhan Yesus dan semangat Paskah firman Tuhan malam hari ini boleh menyemangati kita semua untuk kita tetap bersatu hati, bergandengan tangan, satu tujuan, satu pikiran, kita memuliakan nama Tuhan, supaya dimanapun kelompok 30 berada boleh menjadi saksi Tuhan, membawa nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.